Saat awal-awal aku pakai produk ini, aku tuh agak ragu, ini tuh kayak beneran bersih nggak sih? Tapi ternyata walaupun kulit wajah aku tuh kayak terlihat capek gitu ya, tapi kalau aku pakai serum ini, dia tuh bisa mengurangi dampak seperti itu. Walaupun masih ada tone up-nya, tapi si tone up-nya tuh nggak jadi white cast yang membuat kita kayak pakai cat. Barusan aku ngecek channel YouTube aku, ternyata aku udah lama nggak bikin produk Emtis. Bukan apa-apa sih, karena memang lagi banyak skincare baru yang aku coba, jadi memang produk Emtisnya tuh sedikit. Jadi rata-rata bisa sedikit lah, bisa setengah lah. Nah akhirnya aku berhasil mengumpulkan produk Emtis yang beneran aku pakai sampai habis dan mau aku share sama kalian. Aku bisikin alasannya kenapa aku sampai produk ini tuh bener-bener sampai tetes terakhir. Kita langsung aja, produk pertama yang aku pakai sampai habis ini produk dari Skintific, produk cleanser yang Eye Sorbet Makeup Remover. Ini sebenarnya habisnya bukan cuma satu, tapi aku udah habis dua karena memang aku sehari itu kalau lagi banyak kerjaan, kalau lagi syuting bisa bersihin makeup 1-2 kali. Jadi menggunakan produknya lumayan sering, lumayan banyak juga, dan ini termasuk salah satu produk cleanser yang aku suka. Dia tuh memang gak ada sensasi oily-nya sama sekali. Teksturnya tuh mirip primer, tapi canggihnya dia bisa menghapus sampai ke maskara yang favorit aku, yang tahan air, tahan keringat, bisa luntur pakai ini. Caranya gampang banget. Memang kalau misalnya pakai produk ini tuh pakainya nggak butuh terlalu banyak, mirip-mirip pakai cleansing oil. Tinggal dipakein di area mata, terus digosok-gosok halus doang. Nanti lama-lama si maskara, si eyelinernya tuh bakalan ikut kecampur dengan produknya. Setelah itu baru bilas pakai air, dan setelah itu baru kita lanjutin pakai produk facial wash. Nah, aku menggunakan produk ini tuh yang aku suka karena dia nggak bikin jerawatan, dia juga nggak bikin kulit wajah aku jadi kasar karena memang bener-bener ngebersihinnya itu tetap bisa menjaga skin barrier. Walaupun saat awal-awal aku pakai produk ini aku tuh agak ragu, ini tuh kayak beneran bersih nggak sih? Tapi ternyata memang beneran bersih karena terbukti aku nggak jadi komedoan, nggak jadi jerawatan, kulit tetap halus, kulit tetap bagus saat menggunakan produk ini. Bahkan biasanya kalau pagi-pagi aku juga suka cuci muka cukup pakai produk ini aja, jadi nggak pakai facial wash. Sebenarnya di TikTok tuh kemarin ada sempat yang nge-share tentang double cleansing tuh nggak wajib, double cleansing tuh nggak perlu. Sebenarnya menurut aku pribadi perlu sih tetap, karena berdasarkan pengalaman aku pribadi, terutama kalau misalnya kalian yang seharian itu udah make upan, udah pakai skincare, udah kena polusi, menurut aku tetap penting double cleansing. Cuma mungkin kalau kalian suka double cleansing, terus ujungnya, aduh aku jerawatan, mungkin memang produk cleansernya yang nggak cocok. Mungkin kalian nggak cocok pakai micellar water, mungkin kalian nggak cocok pakai cleansing oil atau cleansing balm, atau mungkin kalian nggak cocok pakai produk ini. Jadi kalian harus nyari produk cleansing yang memang bener-bener pas di kulit wajah kalian. Kenapa aku bilang kayak gitu? Aku pernah make upan, dan aku tuh kayak abis cleansing oil, cleansing balm gitu, dan aku pikir ya udah aku akan bersihin pakai facial wash aja deh 2 kali, setidaknya kan sekali 2 kali udah deh bersih gitu. Tapi ternyata enggak, aku udah bersihin 2 kali, begitu aku elap pakai lap wajah gitu, beresnya di area hidung aku tuh ternyata masih ada loh foundationnya kayak warna coklat-coklat gitu, enggak bener-bener bersih dan enggak bener-bener keangkat. Nah dari situ aku mulai menyadari bahwa terutama buat kalian yang memang make upan, yang memang hampir selalu make upan, mendingan kalian rutin double cleansing sebelum tidur supaya pori-porinya nggak tersumbat, supaya skincare kalian lebih nempel di kulit wajah, hasilnya maksimal, dan kalian harus menemukan produk cleanser yang memang cocok di kulit wajah kalian. Nah, kenapa sih aku membuat video yang nunjukin produk-produk Emtis? Karena sampai hari ini masih banyak banget dari antara kalian yang nggak percaya kalau misalnya aku upload produk skincare ke video itu, aku bilang bahwa ini tuh produk pasti beneran aku pakai kalau misalnya cocok. Dan setidaknya pasti kalau misalnya sebelum videonya tayang, itu tuh pasti aku udah nyoba dulu untuk jangka waktu yang cukup lama, bukan sekali 2 kali doang. Ini aku mau tunjukin produk-produk yang memang beneran aku pakai sampai habis. Yang berikutnya ini ada produk Anua. Produk ini tuh waktu launching viral banget kan, karena dibilangnya tuh scam, karena katanya hampir semua reviewnya dibayar. Terus produknya tuh sebenarnya kayak nggak heboh-heboh banget sebenarnya kalau misalnya nggak
di endorse gitulah pokoknya. Tapi lama-kelamaan gosip itu menghilang dan aku mencoba sendiri produknya. Di kulit wajah aku si tonernya ini tuh cocok banget, terutama untuk soothing kulit wajah. Terus udah gitu untuk digunakan sebagai toner dan dia itu cukup menyegarkan kulit wajah aku. Nah, dia tuh ada kandungan Heart Life-nya, ada betainnya juga dan ada pantenolnya juga. Saat dipakai teksturnya tuh bener-bener kayak cair gitu, gampang banget meresap, cocok dengan semua jenis kulit wajah, cocok dengan semua skincare yang aku pakai. Terus biasanya kalau misalnya kulit wajah aku lagi kemerahan atau kayak siangnya tuh aku habis dari tempat yang kayak kena polusi atau motoran gitu, biasanya aku pakai toner ini untuk bikin kulit wajah aku jadi adem gitu ya. Ini beneran udah habis satu toples, ini beneran udah habis sewadah gini, tadi tutupnya jatuh dan hilang. Ini kalian bisa lihat sendiri, aku emang sesuka itu sama produk ini dan habis ini pasti aku akan beli lagi untuk si tonernya. Untuk serumnya masih nyisa sedikit lagi sebelum masuk ke dalam video empties aku. Siapa di sini yang nggak bisa pakai chemical sunscreen? Yang kalau pakai chemical sunscreen itu udah pasti bikin jerawatan atau bikin komedoan atau pakai chemical sunscreen tuh bikin kusam. Nah, ini aku mau ngerekomendasiin ke kalian, ini sunscreen dari Amaterasan. Dari kemarin tuh rame banget kayak, "Kak, kok belum coba Amaterasan? Kak, review Amaterasan." Udah, ini lagi dicoba sebenarnya. Dan yang paling bikin aku tertarik tuh sebenarnya physical sunscreen-nya. Kulit wajah aku tuh kan sawo matang. Jadi biasanya kalau pakai produk physical sunscreen tuh kan suka jadi white cast gitu. Tapi terima kasih untuk brand-brand lokal sekarang. Kalian bisa menciptakan produk physical sunscreen yang walaupun masih ada tone up-nya, tapi si tone up-nya tuh nggak jadi white cast yang membuat kita kayak pakai cat dan super nyaman dipakai. Salah satunya si Amaterasan ini. Ini tuh SPF-nya tinggi sih menurut aku. Dia SPF-nya 50+, PA++++. Terus dia tuh bisa mulai dipakai dari umur 1 tahun. Udah pasti dia termasuk physical sunscreen. Saat dipakai itu dia nggak lengket, terus gampang banget diratain. Ada efek tone up yang cantik sih di kulit wajah aku. Bukan efek-efek white cast yang bikin kulit sawo matang menjadi kusam. Nggak kusam saat dipakai dan yang pasti dia nggak pedih di mata saat aku menggunakan produk ini. Ini termasuk salah satu physical sunscreen yang aku suka sih. Karena aku sekarang udah masuk ke tube yang kedua. Yang pertamanya udah habis. Aku lupa sih, emang Amaterasan yang physical sunscreen ini ada size besarnya nggak sih? Karena kalau ada kayaknya aku butuh size besarnya gitu. Biar nggak terlalu cepat habis. Kalau buat kalian yang masih males-malesan pakai sunscreen dengan alasan, sunscreen tuh bikin kulit aku kusam. Nah, mungkin kalian harus ganti sunscreennya. Entah ganti mereknya, entah ganti jenis sunscreennya, atau kalian bisa cek moisturizer yang sebelumnya kalian pakai sebelum sunscreen itu kira-kira cocok nggak sih sama si sunscreennya, atau malah kayak bikin kulit wajah terlalu berminyak sehingga hasilnya kulit wajah itu jadi kusam. Kalian ada nggak sih di sini yang sama kayak aku kalau punya produk skincare mahal, terus punya produk parfum mahal atau produk make up mahal, pakainya suka diirit-irit, suka kayak nanti aja deh aku pakainya sayang banget, atau kayaknya aku nggak akan pakai ini deh karena nanti takutnya habis soalnya mahal, terus tiba-tiba produknya jadi kadaluarsa. Nah, itu aku kayaknya tahun 2002 akhir lah. Setelah itu ternyata aku punya 3 atau 4 produk high end yang ujung-ujungnya jadi kadaluarsa, nggak bisa dipakai, nggak bisa dikasihin, dan mau nggak mau harus dibuang, apalagi kalau skincare kan. Nah, akhirnya setelah tragedi itu aku selalu pakai produk skincare yang misalnya aku dapat PR package atau memang aku beli gitu, nggak aku hemat-hemat, aku gunakan di saat dia memang waktunya digunakan. Nah, salah satunya adalah produk dari Clinique ini. Ini tuh yang Even Better Clinical untuk menghilangkan dark spot dan juga untuk menghilangkan bekas jerawat dan bisa mencerahkan juga. Yang paling aku suka dari produk ini, biasanya kalau aku pakai di pagi hari, aku mau pakai moisturizer apapun, mau pakai sunscreen apapun, dia tuh bisa membuat hari aku tidak kusam kulit wajahnya. Walaupun aku misalnya motoran, walaupun aku kayak kena polusi, atau walaupun kulit wajah aku tuh kayak terlihat capek gitu ya, tapi kalau aku pakai serum ini, dia tuh bisa mengurangi dampak seperti itu. Aku tuh waktu itu datang ke acara launchingnya, sempat dikasih juga 1 botol, terus udah habis, dan ini udah botol kedua aku dari Clinique. Sekarang aku lagi nyobain produk Clinique itu yang serum untuk anti-agingnya. Nanti aku review buat kalian apakah worth to buy atau enggak. Tapi so far kalau kalian nanya untuk si serum yang Even Better Clinical Dark Spot ini bagus atau enggak, ini recommended buat kalian
kalian yang punya bekas jerawat, kulit kusam, atau kulit wajah kalian itu susah cerahnya, kalian bisa cobain produk ini. Produk ini tuh lumayan lama sih habisnya, jadi menurut aku dengan harga segini tuh masih worth it banget. Nah, kalau untuk produk ini biasanya aku pakai di pagi hari dan setelahnya langsung aku lanjutin dengan moisturizer dan wajib pakai sunscreen untuk melindungi kulit wajah saat terkena sinar matahari. Ini approve banget menjadi salah satu sunscreen yang menurut aku harganya cukup mahal, tapi worth to buy dan kalian tuh nggak buang-buang uang deh kalau misalnya kalian membeli produk ini. Paling segitu dulu videonya, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya kalian penasaran sama produk-produknya atau misalnya butuh rekomendasi lainnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!